Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai penggolongan obat dan cara mengonsumsi atau cara penggunaan obat antisida. Nah, obat adalah senyawa yang digunakan untuk mencegah, mengobati, mendiagnosis penyakit. Obat merupakan zat kimia yang digunakan untuk mengobati, menyembuhkan, mencegah atau mendiagnosis suatu penyakit atau untuk meningkatkan kesejahteraan. Penggolongan obat terdiri dari yang pertama yaitu obat bebas. Obat golongan ini termasuk obat yang relatif paling aman, dapat diperoleh tanpa resep dokter. Selain di apotik, juga dapat diperoleh di warung-warung. Obat bebas dalam kemasannya ditandai dengan lingkaran berwarna hijau. Contohnya adalah paracetamol, antasida seperti Promax dan Milanta. Yang kedua yaitu obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas adalah obat bebas yang penjualannya disertai dengan tanda peringatan. Obat ini ditandai dengan lingkaran biru bergaris tepi hitam. Contohnya seperti CTM dan bisolfon. Yang ketiga yaitu obat keras. Obat keras adalah obat yang hanya dapat dibeli di apotik dengan resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket adalah huruf K dalam lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam. Contohnya asam mefenamat, loratadin, dan alprazolam. Yang keempat yaitu obat psikotropika. Obat psikotropika adalah obat keras baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotik, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Contohnya seperti diazepam dan fenobarbital. Yang kelima yaitu narkotika, merupakan golongan obat yang paling berbahaya. Obat golongan narkotik mempunyai simbol seperti tanda plus dengan lingkaran berwarna merah. Obat ini hanya bisa didapatkan dengan resep dokter, dengan tanda tangan dokter disertai nomor izin praktek dokter pada resep tersebut. Dan tidak dapat menggunakan kopi resep, contohnya seperti kodein. Keenam yaitu obat fitofarmaka. Obat golongan ini memiliki tanda kristal salju berwarna hijau pada lingkaran kuning dengan tepi warna hijau. Perbedaan dari obat herbal biasanya terletak pada proses pengolahan bahan herbal yang telah ditunjang oleh bukti ilmiah secara penelitian klinik, sehingga dapat disetarakan dengan obat modern, contohnya seperti Stimuno. Yang ketujuh yaitu obat herbal terstandar. Golongan obat ini ditandai dengan simbol lingkaran kuning dengan garis tepi hijau dan gambar 3 buah bintang hijau di dalamnya. Obat ini merupakan obat yang diekstrak dari bahan alami, seperti dari tanaman, hewan, maupun mineral. Umumnya obat ini telah ditunjang dengan bukti ilmiah, yaitu secara penelitian preklinik, uji toksisitas, dan dibutuhkan proses rumit, keterampilan, dan teknologi tinggi. Contohnya seperti tolak angin, mastin, dan kiranti. Kemudian yang ke-8 yaitu obat herbal atau jamu. Kemasan obat herbal dilabeli dengan gambar logo tumbuhan atau pohon berwarna hijau dengan lingkaran hijau. Bahan dasar dari obat herbal terbuat dari seluruh bagian tanaman yang telah diolah untuk mendapatkan khasiatnya sesuai dengan prosedur keamanan. Obat herbal atau jamu biasanya secara turun-temurun selama beberapa generasi, karena dinilai berkhasiat menyembuhkan berbagai penyakit. Contoh obat herbal yang sering ditemukan di pasaran adalah obat untuk mencegah masuk angin. Menurut bentuk sediaan obat, dibagi menjadi yang pertama yaitu bentuk padat, seperti serbuk, tablet, pil, kapsul, suppositoria. Yang kedua bentuk setengah padat, seperti salep atau mentum, krim, pasta, dan gel. 3. Bentuk cair, seperti larutan dan campuran, suspensi, emulsi, pocio, sirup, eliksir, obat tetes,
Dan yang keempat, bentuk gas seperti inhalasi, spray, dan aerosol. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai cara mengonsumsi atau cara penggunaan obat antasida. Perlu kita ketahui, antasida atau antasid adalah obat yang digunakan untuk menetralkan kadar asam di dalam lambung. Pada dasarnya, lambung membutuhkan asam yang berperan pada proses pencernaan, serta membunuh bakteri berbahaya yang ada di makanan. Namun, ketika lambung terlalu banyak mengandung asam, kondisi tersebut dapat menimbulkan sakit ma dengan gejala berupa nyeri ulu hati, sering bersendawa, dan perut kembung. Obat antasida umumnya mengandung kandungan aluminium, kalsium, magnesium, atau natrium bikarbonat. Kandungan inilah yang bertindak sebagai zat basa atau alkali untuk melawan lonjakan asam lambung yang tinggi dan pH yang sangat rendah. Dengan masuknya obat antasida ke dalam lambung, maka kondisi pH asam lambung yang terlalu asam bisa kembali normal. Adapun obat antasida seperti contohnya Promac, Milanta, Polisilain, Maktral, Antasidadoen, Gastran, Konimac, dan Gastramac. Jelas, pada penggunaan antasida sebagai obat ma dikonsumsi sebelum makan atau 1-2 jam sesudah makan untuk menetralisir produksi asam lambung yang akan meningkat saat kita makan. Adanya rangsangan yaitu makanan membuat lambung memproduksi asam lambung untuk mencerna secara kimiawi makanan tersebut. Obat ini sebaiknya diminum 1 jam sebelum makan atau 1-2 jam sesudah makan. Banyak orang yang meminum obat ini sesudah makan, langsung diminum sesudah makan dan akan tetapi merasakan gejala gangguan pencernaan yang masih dialami sebelumnya. Kalau obat ini langsung diminum atau dikunyah sesudah makan tanpa diberi jeda, maka asam lambung sudah terlanjur diproduksi berlebihan, sedangkan obat perlu waktu agar dapat diserap tubuh dan menetralkan asam lambung. Maka, penggunaan obat ma yang benar adalah sebelum makan atau sesudah makan 1-2 jam setelah makan, atau ketika perut dalam keadaan kosong. Antasida tersedia dalam bentuk tablet dan cairan seperti sirup atau suspensi. Untuk antasida bentuk tablet, pada obat tablet, konsumsi obat dengan mengunyahnya terlebih dahulu sebelum ditelan dan minum air putih setelahnya. Beberapa orang yang pernah minum obat mah juga mungkin bertanya, kenapa obat ini harus dikunyah? Apa obat ini memang harus selalu dikunyah? Apa jadinya kalau tidak dikunyah? Hal ini dikarenakan ketika antasida ditelan, obat ini akan melewati lambung dengan terlalu cepat untuk menetralkan asam. Sedangkan ketika Anda mengunyah antasida yang hancur ini ketika memasuki lambung sudah langsung siap bekerja, sehingga obat ini bekerja lebih efektif menyeimbangkan pH lambung. Itulah mengapa obat ma harus dikunyah dulu, baru ditelan dan minum air. Pada antasida cair, dikocok sebelum digunakan, menggunakan alat penakar yang tersedia pada kemasan. Kemudian, antasida dapat menimbulkan interaksi jika digunakan bersamaan dengan obat tertentu, diantaranya seperti apabila antasida diberikan bersamaan obat yang asam seperti digoxin, phenytoin, dan chlorpromazine, antasida akan menyebabkan penurunan absorpsi obat-obat tersebut sehingga menurunkan konsentrasi obat dalam darah dan menurunkan efek kerjanya. Obat antasida yang dikonsumsi bersamaan dengan pseudoephedrine dan levodopa akan meningkatkan penyerapan obat-obat tersebut, sehingga meningkatkan resiko kejadian toksisitas dan efek samping. Apabila antasida yang diberikan bersamaan dengan tetrasiklin
akan berikatan dengan obat tersebut dan menurunkan absorpsinya. Jadi, sebaiknya ketika mengonsumsi obat antasida, kita tidak mengonsumsi obat-obatan lain. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.